Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana nih keadaannya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Senang sekali ya kakak hari ini bertemu dengan adik-adik. Walaupun kita bertemunya masih lewat online, kita harus tetap semangat ya adik-adik, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi. Judul lagunya Bapak Abraham. Ayo Bang Kenny. Masih semuanya bergembira kan? Masih semangat memuji nama Tuhan. Yuk Abang Kenny kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke adik-adik, masih tetap berdiri ya. Sebelum kita masuk ke pujian kita yang berikutnya, kita mau berdoa dulu. Sekarang adik-adik duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan masih menyertai kami, memberkati kami di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah kami walaupun dari rumah Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Yeay. Nah adik-adik, kita mau angkat lagi satu pujian dengan berjudul Hatiku Percaya. Ya adik-adik, kalau nggak tahu lagunya nanti ada tesnya di depan. Kita nyanyinya bergembira. Ayo sekarang bangkit berdiri. Hanya padanya hati
gimana? Wah, pasti semuanya sekarang lagi kepanasan ya, karena tadi kita berlompat-lompat memuji nama Tuhan, bergembira. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi ya. Sekarang adik-adik semuanya duduk yang rapi ya. Kita mau bernyanyi lagu Aku Percaya. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tadi sudah memuji nama-Mu Tuhan dengan suara kami yang merdu dan indah ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh guru kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati guru kami, agar guru kami bisa memberikan firman-Mu dengan baik kepada kami. Dan kepada kami anak-anak sekolah minggu juga Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa tetap fokus untuk mendengarkan firman-Mu pada minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan nih adik-adik. Nah adik-adik semuanya bersukacita bukan? Ya, puji Tuhan, semuanya bersukacita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab kita pada hari ini, yuk sama-sama coba kita angkat Alkitabnya. Yang sudah siap? Coba diangkat dulu Alkitabnya. Ya, puji Tuhan, semua sudah siap ya Alkitabnya. Adik-adik, mari sama-sama kita buka di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Oke, pasti semua tahu kan kitab Kejadian terdapat di mana? Di Perjanjian Lama ya adik-adik. Oke, sudah dapat semua? Nah adik-adik, kakak akan bacakan, adik-adik tolong dengarkan dan sambil kita berbaca bersama-sama ya. 2, 3, ya. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Dengan perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu
dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, jadi itu tadi bacaan kita yang terdapat di mana adik-adik? Iya, di Kejadian pasal berapa? Pasal 12 ayat 1 sampai 3. Adik-adik yang terkasih, nah, di sebelah kakak ada sebuah gambar. Ada yang tahu nggak gambar apa? Ya, gambar seorang dokter dan perawat. Adik-adik tahu nggak sih apa tugas seorang dokter dan perawat? Kita klasifikasikan dulu ya. Dokter itu dia bertugas untuk memeriksa pasien, mengobati pasien, dan menangani berbagai macam penyakit adik-adik. Nah, kalau perawat tugasnya apa? Ya, perawat itu bertugas menjaga dan merawat pasien dan juga memberikan obat kepada pasien sesuai waktu dan takarannya dan menjaga kesehatan pasien. Lalu juga memberikan motivasi dan perhatian kepada pasien agar pasien bisa segera cepat pulih. Nah, adik-adik, selain daripada dokter dan perawat, ada juga nih adik-adik gambar yang ada di layar adik-adik. Coba kita sebutkan dulu ya. Yang pertama adalah polisi, guru, nelayan, pedagang, pilot. Lalu ada apa lagi? Pelukis, ada petani. Wah, banyak ya ternyata adik-adik, macam-macam berbagai profesi. Adik-adik yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah generasi penerus. Coba kita ucapkan sekali lagi, 2, 3 ya. Generasi penerus. Ya, generasi penerus ya adik-adik. Nah, adik-adik, apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk menjadi seorang generasi penerus? Mari kita belajar dari Yosua. Nah, Yosua ini adik-adik sebelum dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel, ia adalah seorang yang tekun dan penyabar. Ia setia mendampingi Musa dan ia juga taat beribadah. Jadi adik-adik, untuk menjadi generasi penerus yang berhasil, tidak hanya cukup kita hanya belajar saja adik-adik, tetapi kita juga harus menjadi anak yang tekun. Dan apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan niat yang baik dan tidak asal-asalan supaya hasilnya menjadi baik. Contohnya tadi seperti kita misalnya cita-cita kita menjadi seorang pilot, menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat, menjadi seorang guru, menjadi seorang petani. Nah, kalau kita memiliki cita-cita, berarti kita juga harus giat belajar, harus mau dengar-dengaran orang tua. Kalau disuruh belajar, berarti harus belajar ya adik-adik, nggak boleh males-males adik-adik. Supaya apa? Supaya tercapai cita-cita kita. Kemudian adik-adik, kita harus belajar menjadi anak yang penyabar. Tidak boleh gampang marah dan tidak boleh gampang ngambek. Nggak boleh juga menjadi anak yang mudah putus asa. Karena seorang yang berhasil selalu diuji di dalam kesabaran. Dan yang gak kalah pentingnya adik-adik, orang yang mau belajar dari pengalaman seperti Yosua yang selalu setia mendampingi Musa dalam memimpin perjalanan bangsa Israel. Dan yang paling terutama adalah kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, minta sama Tuhan agar Tuhan memberikan kita hikmat, agar melalui doa-doa kita Tuhan membimbing kita sehingga kita bisa menjadi generasi penerus yang berhasil. Kita berhasil menggapai cita-cita kita. Tadi coba siapa yang cita-citanya pilot? Coba angkat tangan. Oke, siapa yang cita-citanya menjadi dokter? Angkat tangan. Siapa yang cita-citanya menjadi guru? Angkat tangan. Siapa yang cita-citanya punya
tanaman buah-buah sayur-sayuran, angkat tangan. Iya, banyak sekali ya adik-adik. Puji Tuhan adik-adik memiliki cita-cita yang luar biasa. Nah, untuk menggapai cita-cita kita adik-adik, tadi kita tidak boleh malas belajar, kita tidak boleh gampang marah, dan kita tidak boleh gampang putus asa. Karena untuk menggapai cita-cita kita dibutuhkan semangat juang yang tinggi adik-adik. Dan yang pasti kita harus selalu rajin berdoa kepada Tuhan dan rajin belajar ya adik-adik. Nah adik-adik, itulah yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa dan gereja. Nah adik-adik, menjadi generasi penerus artinya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, mulai usia kita saat ini, mulai kita dari usia muda, kita sudah mulai belajar adik-adik dan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya ya adik-adik, agar kita apa tadi? Berhasil ya adik-adik. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang boleh guru sampaikan kepada adik-adik semua, boleh mereka pakaikan di dalam kehidupan mereka. Ajar kami semua ya Bapa, anak-anak-Mu menjadi generasi penerus bangsa yang bijaksana dan penuh hikmat ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya boleh list di grup kita ya adik-adik. Nah adik-adik, mari kita angkat satu pujian ini. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan karena pada hari ini ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini agar menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa dalam doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami mau berdoa buat seluruh anak KKR dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan yang kiranya melancarkan dalam persekolahan mereka. Berikanlah mereka semua semangat ya Bapa dalam mengejar cita-cita mereka. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat
kesehatan dan pekerjaan orang tua kami semua ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati tiap-tiap orang tua kami ya Bapa di dalam pekerjaannya. Berikanlah orang tua kami kesehatan ya Bapa, dan ajar kami Tuhan agar kami mampu menjaga kesehatan kami ya di tengah pandemi ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa juga buat seluruh pengurus kategorial dan juga pendeta dan juga pertua diaken. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, memberikan semangat dalam melayani ya Bapa, dan juga berikanlah kesehatan ya Bapa buat pelayan-pelayan Tuhan ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat situasi saat ini ya Bapa, di mana pandemi Covid masih ada ya Bapa. Tuhan mampukan kami agar kami lebih sadar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kami dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh pasien penderita Covid ya Bapa. Kiranya Tuhan yang mengangkat sakit penyakitnya agar mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan juga Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa pandemi ini belum berakhir, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu melindungi kami dari segala macam virus ya Bapa. Dan kiranya Tuhan pandemi ini boleh segera berlalu agar kami bisa berkumpul lagi bersama anak-anak KKR di rumah gereja Tuhan. Ya Bapa, juga memberikan kekuatan kepada seluruh tenaga medis ya Bapa. Tuhan yang melindungi mereka ya Bapa dari segala macam virus ya Bapa. Berikanlah mereka semangat dalam melayani dalam tugas mereka ya Bapa. Ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Baik adik-adik, ibadah kita pada hari Minggu ini sudah selesai. Ingat selalu ya adik-adik untuk tetap jaga jarak dan jaga kesehatan, dan juga kita harus menjaga kebersihan ya adik-adik. Oke adik-adik, shalom, selamat hari Minggu dan sampai jumpa di minggu depan.